diizinkan oleh Indonesia, oleh Gus Dur, kasih uang 1 M. Kongres 3 juga oleh SBY dengan surat buat Dirjen Otonomi Daerah. Jadi sah. Forumnya sah karena rakyat yang bentuk dan juga diakui oleh Enjang. Dua ini dasar. Sekarang boleh bikin, tapi kalau Indonesia tidak akui, tidak sah. Boleh bikin kongres, mau kongres 4 kali, 5 kali. Apakah Indonesia bisa kasih surat atau tidak? Saya pikir tidak mungkin, karena mereka sudah kecolongan di kongres. Tidak mungkin, mereka belum bikin saja kongres. Tapi nanti mereka mau. Isu hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Diplomat Papua harus banyak belajar lagi tentang pergesekan dan pergeseran hukum kolonial berdasarkan prinsip-prinsip atau asas hukum kolonial dari suatu perjanjian ke perjanjian yang lain. Kata Presiden Forkorus dalam keterangan tertulis di The Papua News pada 19 Januari 2025. Menurutnya, jika tidak tahu prinsip-prinsip hukum dalam suatu hukum perjanjian, maka kita bisa menyebarkan pengetahuan yang tidak lengkap dan bahkan cenderung menyesatkan generasi muda Papua. Untuk itu, Manifesto Politik Kemerdekaan oleh Komite Nasional Papua pada 19 Oktober 1961 itu sah, yang mengandung 2 pernyataan, yaitu pertama, pernyataan lahirnya bangsa Papua secara hukum, dan kedua, pernyataan kemerdekaan secara de facto. Tapi sayangnya, Belanda hanya memberikan setengah de jure karena tidak membentuk pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Montevideo 1933 pasal 1 dan ada 4 syarat untuk pembentukan suatu negara bangsa. Itulah kelemahannya de jure dari Belanda. Karena syaratnya tidak lengkap alias ada kurang satu, yaitu syarat adanya suatu pemerintahan, itulah yang tidak dipenuhi oleh Belanda. Sebab belum membentuk negara yang ditandai dengan tidak ada pemilihan presiden atau perdana menteri sesudah manifesto itu diumumkan. Maka ada vacuum of powers dalam manifesto politik kemerdekaan Papua itu. Yaitu Insinyur Soekarno melihat ada kekosongan kekuasaan itu. Maka dia intervensi dan menggagalkan pembentukan pemerintah negara Papua sejak 19 Desember 1961 yang dikenal dengan Trikora. Dalam 19 hari setelah manifesto politik Papua diumumkan. Trikora oleh Soekarno berdasarkan azas uti Posidetis Juris atas wilayah hukum jajahan Hindia Belanda. Kemudian, situasi politik dan status hukum Papua Barat bergeser lagi dengan adanya New York Agreement dan Roma Agreement. Kemudian dikunci dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504. Sekarang realita hukum terkini adalah kita diikat. Tambahan lagi oleh Republik Indonesia dengan Undang-Undang Otonomi khusus sebagai internal self-determination bagi masyarakat asli atau pribumi Papua. Berdasarkan ILO Convention nomor 169 on Indigenous People Issue. Untuk itu, dengan kekurangan dari manifesto politik kemerdekaan Papua Barat itu telah dilengkapi dan dipulihkan dalam Kongres Papua III. Rakyat Papua Barat dalam bentuk Unilateral Declaration of Independence pada 19 Oktober 2011. Sebagai dasar hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law. Pembentukan negara Federal Republik Papua Barat berdasarkan azas-azas hukum internasional. Maka Unilateral Declaration of Independence bangsa Papua Barat pada 19 Oktober 2011 telah menggeserkan New York Agreement, Roma Agreement, dan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504. Otomatis dinyatakan hilang dan berakhir atau gugur karena yang mampu membatalkan atau menggugurkan hukum perjanjian internasional adalah status negara yang memiliki subjek hukum.
sehingga tepat benar secara hukum negara Federal Republik Papua Barat sudah menggugurkan perjanjian itu sesuai Konvensi Wina tahun 1969 dan siap berunding dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dua negara bangsa yang merdeka dan bermartabat dalam sederajat. Negara Federal Republik Papua Barat terbentuk sah dan resmi menurut Konvensi Montevideo 1933 pasal 1. Yaitu Indonesia sendiri sudah mendukung dan memberikan izin untuk melaksanakan Kongres Papua III secara terbuka dan dihadiri oleh puluhan ribu rakyat Papua. Dan membacakan pernyataan sikap bahwa penduduk Papua memenuhi syarat. Wilayah memenuhi syarat. Pemerintahan memenuhi syarat, yaitu dalam Kongres terbuka terpilihnya Presiden dan Perdana Menteri serta dilengkapi dengan atribut negara yang disebut secara de facto dan secara de jure-nya sudah menjalin hubungan dengan negara lain, yaitu 3 kali ditawarkan kepada Indonesia ke negara Vanuatu, Belanda, MSG, ACEPE, Pacific Island Forum, dan Dewan HAM PBB sudah dilakukan. Untuk itu, secara diam-diam pengakuan sudah mau terpenuhi. Maka dasar hukum itulah, saya menghimbau kepada semua pejuang bangsa Papua Bersatu ke negara Federal Republik Papua Barat, agar kita segera mengakhiri penderitaan rakyat orang asli Papua yang telah mengorbankan harta benda, air mata, tenaga, keringat dan darah. Bahkan tidak sedikit jumlah korban jiwa yang dibunuh di atas tanah Papua. Orang Papua harus sadar dan bergabung ke negara Federal Republik Papua Barat supaya jangan orang asli Papua korban berguguran akibat kelalaian dan kebodohan kita sendiri. Ingat kata Tuhan Yesus, buta tuntun buta, keduanya akan masuk dalam lobang.